Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Dwi Lestari dengan NPM C1C022066. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari PT, salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan-laporan keuangan yang ada di perusahaan Gudang Garam ini. Seperti yang kita ketahui, perusahaan rokok Gudang Garam ini adalah salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia ini yang telah berdiri sejak tahun 1958. Nah, lokasi dari perusahaan ini yaitu di Kota Kediri, Jawa Timur. Nah, hingga saat ini PT Gudang Garam ini sudah terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai penghasil rokok kretek yang berkualitas tinggi. Nah, di sini ada yang namanya PT Gudang Garam Tbk. Nah, Tbk itu adalah sebutan populer bagi masyarakat yang artinya memiliki status kepemilikan saham terbuka atau publik. Nah, Tbk adalah sebuah perusahaan yang status kepemilikan sahamnya bersifat terbuka. Perusahaan Tbk ini adalah singkatan dari kata terbuka yang berarti bahwa perusahaan bersangkutan merupakan perusahaan publik dan menerima modal sebanyak-banyaknya dari siapapun dengan saham yang telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh kurang lebih 300 pemegang saham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan-laporan keuangan yang ada di PT Gudang Garam ini. Nah, laporan keuangan ini yang pertama yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian 30 Desember 2021. Nah, arti dari konsolidasian ini adalah gabungan dari laporan yang menyajikan informasi keuangan milik perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu laporan seakan-akan keduanya merupakan identitas tunggal. Nah, laporan posisi keuangan ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengevaluasi pendanaan perusahaan. Jadi pengguna laporan tersebut dapat mengevaluasi perusahaan ini kira-kira pendanaannya dari mana, lalu hutangnya berapa, dan ekuitasnya berapa dari pendanaannya itu. Nah, dari pendanaan itu lebih besar di ekuitas atau di liabilitasnya. Kemudian, yaitu untuk menganalisis seberapa mampu perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Lalu, untuk menilai kemampuan perusahaan tersebut mampu tidak untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Lalu, untuk menilai apakah perusahaan mampu melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Nah, pengertian aset itu adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, kemudian itu tadi adalah pengertian dari aset. Kemudian pengertian liabilitas yaitu kewajiban saat ini yang berasal dari masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada ekuitas yang artinya klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas atau kewajibannya. Nah, seperti yang kita lihat di dalam laporan ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar ini diharapkan dapat direalisasikan atau digunakan dalam operasi dalam perusahaan itu, lalu dimiliki dengan tujuan diperdagangkan.
Nah, contoh dari aset lancar ini adalah contoh-contoh dari aset lancar yaitu ada kas dan setara kas yang berjumlah 4 miliar 169 sekian. Lalu piutang usaha yang berjumlah 2 miliar 773 sekian. Lalu persediaan 456 miliar sekian. Lalu ada PPN dibayar di muka 4 miliar 466 sekian. Lalu beban dibayar di muka ada 210 juta. Lalu ada aset lancar lainnya 235 juta sekian. Lalu aset lancar ini ditotalkan dan mendapatkan hasil sebesar 59,312 sekian miliar. Nah, kemudian ada lagi yaitu aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini yaitu aset yang diberlakukan untuk jangka waktu yang lama. Contohnya yaitu aset tetap bersih sebesar 29,780,132. Lalu ada aset hak guna berjumlah 43,674. Lalu ada aset pajak tangguhan sejumlah 123,422. Lalu ada pajak penghasilan dibayar di muka sebesar 23,710. Lalu ada aset tidak lancar lainnya yaitu berjumlah 680,853. Nah, total aset tidak lancar ini dijumlahkan sebesar 30,651 miliar rupiah. Nah, lalu total aset ini dijumlahkan dan mendapat hasil sebesar 89,964 sekian. Nah, selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas ini terdiri dari dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka pendek ini terdiri dari pinjaman bank jangka pendek sejumlah 9,948 sekian, lalu pinjaman bank jangka panjang, lalu ada utang usaha, lalu ada utang pajak, utang cukai, PN dan pajak, lalu ada liabilitas jangka pendek lainnya, lalu berjumlah 28,369,283. Lalu ada liabilitas jangka panjang yang terdiri dari pinjaman bank, lalu liabilitas pajak tangguhan, lalu dijumlahkan sebesar ini 2,306 miliar. Lalu ada total liabilitasnya sebesar 30,676 miliar rupiah. Lalu di ekuitas ini ada contoh-contohnya yaitu modal saham, agio saham, selisih transaksi, saldo laba, ekuitas, lalu ada kepentingan non pengendali dan ditotalkan sebesar 59,288 miliar rupiah. Lalu total liabilitas dan ekuitas ini tadi dijumlahkan, yang ini dan ini dijumlahkan, maka hasilnya dapat 59,964 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, laporan laba rugi ini memiliki kegunaan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Jadi, kita bisa melihat laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan untuk memprediksi kinerja masa depan dan membantu untuk memprediksi ketidakpastian penerimaan kas masa depan. Nah, komponen dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Nah, kemudian kan ada komprehensif lain.
Nah, pendapatan komprehensif lainnya yaitu penghasilan yang tidak termasuk ke dalam penghasilan atau beban yang ada di dalam laba rugi. Komponen dari pendapatan komprehensif lain ini yaitu terdiri dari laba yang didistribusikan, lalu ada total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan, lalu laba per saham, dan total penghasilan komprehensif. Nah, lalu bagian ini tidak termasuk ke dalam laporan laba rugi karena komponen ini merupakan bagian dari ekuitas. Nah, kita lihat pendapatan dari PT Gudang Garam ini sebesar 124,881 sekian dalam miliar. Lalu biaya pokok penjualannya ini dikurangkan dengan biaya pokok penjualan mendapatkan laba bruto sebesar 14,272 sekian miliar. Dan pendapatan lain, kemudian ada beban usaha dan ada beban bunga juga dibuat di dalam bentuk kurung. Nah, lalu pada akhirnya perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 5,605,321 miliar rupiah. Nah, jika kita lihat pada tahun 2020 ia mendapatkan laba sebesar 7,647 miliar sekian miliar rupiah. Nah, pada tahun 2021 mendapatkan laba sebesar 5,605,321 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yaitu ada laporan yang selanjutnya, laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Nah, laporan perubahan ekuitas ini tujuannya untuk mengetahui perubahan modal suatu perusahaan. Nah, kita dapat mengetahui modal awal perusahaan ketika beroperasi pada suatu periode dan ketika sudah beroperasi pada periode tersebut, apakah modal awal dan akhir ini mengalami sebuah kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, kita lihat di dalam laporan perubahan ekuitas ini terdapat total penghasilan, lalu terdapat total penghasilan komprehensif lain, penyertaan modal saham entitas anak, lalu ada saldo pada tahun sebelumnya, dan juga ada total penghasilannya, dan saldo pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini kita lihat totalnya pada tahun 2020 laporan ekuitasnya itu totalnya sebesar 58,522 miliar sekian. Nah, pada 2021 ini ekuitas dari perusahaan tersebut sebesar 59,288 miliar. Nah, berarti dari sini kita dapat melihat bahwa perusahaan ini mengalami kenaikan di bagian ekuitasnya. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas konsolidasian. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, jadi di dalam laporan ini menunjukkan dari mana saja dan sumbernya dari mana saja kas yang masuk ke perusahaan tersebut. Lalu untuk apa saja sih uang kas yang ada di dalam perusahaan tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Nah, di dalam laporan arus kas konsolidasian ini terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yang artinya untuk menunjukkan kegiatan operasional dalam perusahaan ini. Operasi apa saja sih yang dilakukan dalam kas masuk dan kas keluar perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasi di sebuah perusahaan tersebut. Nah, lalu sini dapat kita lihat
komponen dari arus kas aktivitas operasi ini ada penerimaan dan pembayaran ya. Yang pertama yaitu ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 124 miliar sekian. Lalu ada pembayaran kas kepada pemasok. Nah, ini yang pembayaran itu ditandai dengan tanda kurung, yang artinya itu ada kas yang keluar, yang dikeluarkan dari sebuah arus kas tersebut. Lalu pembayaran untuk beban usaha di dalam diminuskan juga, pembayaran kas kepada karyawan juga diminuskan. Lalu ada penerimaan bunga sebesar 125,454 miliar, lalu pembayaran bunga. Nah, ini dijumlahkan dan mendapatkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 5,32 sekian miliar. Nah, lalu komponen yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini menunjukkan kegiatan operasi perusahaan itu di dalam aktivitas investasi. Nah, komponennya yaitu ada penarikan deposito berjangka sebesar 40 juta, lalu penempatan deposito berjangka. Ini dikurangkan sebenarnya mengalami pengeluaran ya, jadi lambangnya dikurungkan. Lalu peralihan aset tetap sebesar ini, lalu penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini dijumlahkan dan mendapatkan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar 4,844 sekian miliar rupiah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini itu menunjukkan kegiatan operasi arus kas itu dari aktivitas pendanaan. Kita lihat di sini ada penerimaan dari pinjaman jangka pendek, lalu pembayaran pinjaman jangka pendek, lalu ada penyetoran modal dan pemegang saham. Nah, kas bersih dari arus kas aktivitas pendanaan ini dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 1,474 miliar sekian miliar rupiah. Nah, setelah itu mendapatkan hasil sebesar kas dan setara kasnya pada akhir tahun sebesar 3,771,404 miliar rupiah. Itu tadi adalah penjelasan tentang laporan arus kas konsolidasian. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah catatan atas laporan keuangan konsolidasian tahun berakhir pada 31 Desember 2021. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Nah, tujuan dari CALK ini yaitu memberikan informasi yang terkait dengan sumber daya, lalu memberikan informasi potensi penghasilan dasar, kemudian untuk pengambilan keputusan dan melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh CALK-nya ya, bisa kita lihat di sini. Terdiri dari informasi-informasi di dalam laporan tersebut. Di dalam CALK ini cukup banyak komponen-komponennya. Ada aset tetap, lalu ada laba per saham. Semuanya itu seperti dirincikan di dalam CALK ini. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang laporan keuangan di PT Gudang Garam Tbk. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.